Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 331. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Penjelasan ayat ini. Di dalam kata malakaini ini terdapat dua qiraah, dibaca patah lamnya dan kasroh lamnya. Artinya ialah dua orang laki-laki. Keduanya diserupakan sebagai malaikat ada kalanya karena mereka memiliki sifat-sifat terpuji hingga mereka seperti malaikat. Terkadang diartikan sebagai raja karena mereka tidak membutuhkan pertolongan orang lain, sebagaimana layaknya seorang kaya yang dijuluki sebagai raja. Kebiasaan orang-orang di zaman Harut dan Marut sama seperti keadaan kita sekarang. Jika bermaksud memutuskan permasalahan rohaniah, mereka akan berkonsultasi dengan orang bijak dan agung, yakni para ahli takwa dan bijak. Menurut pengertian lahiriah, ayat ini menunjukkan bahwa apa yang diturunkan kepada Harut dan Marut bukanlah ilmu sihir, tetapi sejenis ilmu sihir. Keduanya mendapat ilham dan petunjuk tentang ilmu ini tanpa seorang pun pengajar. Hal seperti ini terkadang disebut juga sebagai wahyu, seperti yang disebutkan di dalam firman Allah surat An-Nahl ayat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahl. Artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Juga di dalam firman Allah surah Al-Qasas ayat ke-7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Artinya, dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Artinya, kedua tidak akan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain selain lebih dahulu mereka mengatakan, sesungguhnya ilmu yang kami miliki adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, siapapun yang belajar dari kami kemudian mengamalkannya, maka ia akan menjadi kafir. Dan barang siapa yang tidak mengamalkannya, ia masih tetap beriman, sekalipun mempunyai ilmu tersebut. Hal ini merupakan penjelasan bahwa hukum mempelajari ilmu sihir dan ilmu-ilmu sejenisnya tidaklah dilarang, tetapi larangan itu tertuju pada mengamalkannya. Keduanya mengatakan demikian kepada orang yang akan belajar kepada mereka dengan maksud agar orang-orang yakin terhadap mereka sebagai orang baik. Sama halnya dengan sekarang ini. Seperti kita dengar nasihat dari para pembohong atau dajjal yang melakukan praktek ini ketika mereka melepas orang-orang yang baru saja mempelajari ilmu ini dari mereka.
Janganlah kalian gunakan ilmu ini untuk melakukan guna-guna kepada istri orang lain. Jangan kalian gunakan untuk memisahkan dua orang suami istri, tetapi gunakanlah untuk maslahat umat. Tetapi gunakanlah untuk maslahat umum, seperti mempengaruhi untuk memisahkan calon suami istri antara dua orang fasik yang sedang bertunangan. Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa ilmu yang mereka miliki adalah ilmu gaib yang berkaitan dengan masalah rohani. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maksudnya mereka belajar dari kedua orang tersebut ilmu khusus untuk menceraikan kedua orang suami istri yang sekarang dikenal sebagai aji-aji atau jimat untuk menanamkan rasa benci. Jelasnya sampai sekarang masih belum tersingkapkan hakikat ilmu yang mereka pelajari. Apakah ilmu ini mempunyai pengaruh tersendiri atau karena sebab lain yang masih abstrak, atau memang sama sekali tidak ada pengaruhnya dan hanya karena kepercayaan yang bersangkutan sehingga timbul kekuatan gaib. Juga masalah sihir yang belum jelas permasalahannya. Apakah yang mereka pelajari itu hanya berupa jimat-jimat, jampi-jampi, atau hipnotis, atau bahkan bisikan syaitan? Jelasnya semua jenis ilmu tersebut merupakan perincian dari penjelasan secara global, pengertian yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini kami tidak akan mempersoalkan jenis ilmu yang mereka pelajari dari keduanya, sebab jika hal tersebut bermanfaat, maka Allah pasti akan menjelaskan perinciannya. Tapi masalah tersebut sepenuhnya Allah serahkan kepada hasil penyelidikan yang dilakukan umat manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Pada prinsipnya, hanya Allah lah yang menyingkap segala misteri dan menampakkan hakikat sesuatu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Kedua malaikat tersebut tidak dianugerahi kekuatan gaib melebihi yang lainnya. Bahkan keberhasilan mereka itu karena adanya hubungan yang diciptakan Allah. Jadi, jika ada seseorang yang tertimpa bahaya karena perbuatan mereka, maka kejadian tersebut hanyalah kehendak Allah dan atas izinnya. Sebab hanya Allah lah yang menciptakan sebab yang menyebabkan tertimpanya musibah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mengingat hal yang mereka pelajari itu hanya berguna untuk menciptakan bahaya orang lain, maka hal ini pula yang membuat murka Allah. Siapa saja yang sudah merasa terkenal seringkali membuat luka orang banyak dengan menggunakan ilmu ini. Ia akan dibenci oleh setiap orang, dan semua orang akan menjauh karena merasakan bahaya jika bergaul dengannya. Di samping tidak adanya manfaat, kita sering melihat orang yang mengambil profesi di bidang ilmu ini, biasanya dari kelompok orang miskin dan hina. Itulah keadaan mereka di dunia. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan mereka di akhirat kelak. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Sudah barang tentu balasan untuk mereka akan lebih mengerikan.